kita sampai hari ini pun masih tetap berjuang dan kita berjuang sehormat-hormatnya, kemudian sekuat tenaga karena kita nggak mau demokrasi ini mundur, Mbak. Kalau kami semuanya mengencourage supaya tidak ada sesuatu yang dihembuskan di sini. Dalam artian kita nggak mau terjadi kerusuhan-kerusuhan lagi, Iya, Win. benar-benar. Kita nggak mau lagi ada sesuatu yang sifatnya itu akhirnya rakyat yang menderita. Saya ngerasa nggak pernah menyesal karena ya menurut saya sudah memilih calon yang memang sesuai hati nurani dan logika saya, Mbak. Gitu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Habis dari TPS kan? Oke, nah kali ini aku sama Winda. Gimana, Win? Hai, hari ini nyanyi dulu dong. Adalah lembaran bagiku. Oke. Udah dong, udah. Kita udah nyoblos hari ini. Betul sekali. Lancar. Nyoblos di mana, Mbak? Aku nyoblos di TPS 082. Nah, itu di area Pondok Gede. Karena KTP gue gini. Sedih sih, Win. Karena apa? Aku harusnya nyoblos di Jakarta Timur. Not even gue bisa nyoblos diri gue sendiri. Iya, di TPS Mbak ya. Iya, tapi it's okay. Aku nyoblos temanku pastinya. Dan aku pastinya nyoblos Nomor 3. nomor 3 di hati gue, always. Aku juga tadi aku di TPS 22, aku di daerah Pejaten Timur, Pasar Minggu. Dan Itu Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan, Mbak. Dan itu euforianya masyarakat antusias banget. Terus kemudian mereka berbondong-bondong datang ke TPS gunakan hak suara. Dan tadi aku emansipasi perempuan, aku memilih untuk DKI ya, 4 ya Mbak ya. Kalau DKI sendiri jadi DPD, DPRD Provinsi, DPR RI, dan Presiden. Yes. Jadi DPD perempuan, DPRD Provinsi perempuan, DPR RI perempuan, terus Presiden tetap nomor 3 dong. Iya. Kamu nggak di Jakarta Timur sih ya? Iya. Coba kalau gitu ya bisa diatur gak sih? Diatur. Jangan diatur-atur deh Mbak, jangan deh. Jangan. Kita pokoknya semuanya normal, semuanya mengikuti. Ini semua terjadi sudah ada ketetapan dari yang Maha Kuasa, Win, gitu. Jadi apapun itu, saya sebagai pribadi seorang Zeni, aku bersyukur sama Tuhan tidak diberikan keraguan untuk memilih pasangan yang memang selama ini menjadi salah satu bukti untuk menjadi calon presiden. Dan mungkin kalau kita masih quick count, kita udah melihat angkanya, Win. Tapi thank you so much Pak Ganjar, Pak Mahfud sudah menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan membuktikan kepada rakyat apapun hasilnya. Betul. Kita sebagai pejuang Ganjar Mahfud menghormati hasil quick count hari ini dan kita apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman seperjuangan Ganjar Mahfud. Tentu karena kita sampai hari ini pun masih tetap berjuang dan kita berjuang sehormat-hormatnya, kemudian sekuat tenaga karena kita nggak mau demokrasi ini mundur, Mbak. Betul. Kita maunya makin Indonesia ini makin maju seperti tagline slang dulu revolusi mental, sekarang revolusi cinta, dulu Indonesia maju, sekarang Indonesia maju dan sejahtera. Iya, betul sekali, Win. Tapi kita juga mengucapkan hal-hal yang sifatnya ingin memotivasi teman-teman semuanya ya. Jangan patah semangat karena yang namanya perjuangan itu bisa aja kalah, bisa aja menang. Iya, tapi gitu kebenaran nggak pernah salah, Mbak. Satyam Eva Jayate, itu gue, PDI Perjuangan. Oh, PDI Perjuangan. Tapi suara PDI Perjuangan tinggi loh, Mbak. Nih. Tinggi Iya, ya. quick count sementara PDI Perjuangan masih tinggi. Nah, itu yang anehnya, Mbak, saya melihatnya. Gitu Mohon ya? maaf nih. Mohon maaf, saya wawancara orang PDIP nggak apa-apa ya. Kita wawancara wawancara ini. Jadi gimana nih Mbak melihatnya survei? Udah lihat kan hasil quick count, Mbak? Dan saya sih sebenarnya kayak terenyuh banget ya Mbak ya. Maksudnya gini, saya seperti pernyataan Pak Ganjar percaya dengan hasil suara saya seperti itu gitu. Nah makanya ini saya mau melihat dari sudut pandang seorang kader PDIP, melihat hasil quick count yang partainya quick count partai tinggi, kemudian hasil capres dan cawapresnya rendah. Gimana nih Mbak?
Ini memang sesuatu yang seharusnya linier ya. Kalau kita bicara itu, Win. Partai tinggi seharusnya capres yang diusung pun sebenarnya harus linier. Tinggi Karena juga. di angka 20 sekian ya terakhir. Cuman yang kita lihat paslonnya masih angka 17-an, 16, sekian tadi. Itu Sedih terakhir sih kita. Mbak ngelihatnya itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya personally juga. Dan tadi sudah terima telepon dari beberapa rekan PDI Perjuangan. Kenapa ya ini terjadi? Pasti ada sesuatu yang terjadi, nggak mungkin gitu. Tadi Pak Ganjar udah menyampaikan, percaya nggak dengan hasil itu? Untuk sementara memang kita mau nggak mau melihat itu. Karena itu kan disiarkan seluruh nasional ya mengenai hasil itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, hai kader PDI Perjuangan yang solid, ya kita ini banteng merah. Apa sih yang terjadi gitu? Apakah kalian lupa mencoblos 03 atau tidak? Ya. Nah ini yang bisa menjawab adalah teman-teman yang di kader PDI Perjuangan sendiri. Apa yang terjadi? Dan ini sebuah apa ya? Hentakan sih Mbak menurut aku, kayak bisa-bisanya gitu. Survei Pak Ganjar di sekarang hasil quick count di belasan Mbak gitu, kayak nggak nyangka aja gitu. Dan saya melihat saya melihat beberapa dari story teman-teman di media sosial gitu kan Mbak. Saya melihatnya ada beberapa teman khususnya yang keluarganya caleg atau dia sendiri yang caleg gitu. Salah satu partai koalisi tapi nggak nyoblos presidennya. Nggak nyoblos 03. Iya, Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Jadi kayak aneh aja gitu rasanya partai-partai koalisi. Dia nyoblos partainya tapi dia nggak nyoblos paslonnya. Paslonnya, capres dan cawapresnya. Jadi kayak berarti saya melihatnya koalisi kita ini kayak gimana ya Mbak ya, maksudnya sorry tuh saya gitu, harusnya kita bisa makin kuat bagaimanapun keadaannya, ya harus saling menguatkan gitu. Betul, kalau sekarang kayak sendiri-sendiri ya. Iya, jadi aneh aja ketika kamu mencalonkan diri dari partai misal partai koalisi tapi kamu mencoblos capres dan cawapres yang berbeda gitu. Logikanya di mana gitu Mbak? Saya merasa bahwa teman-teman sekarang udah kehilangan logika deh. Itulah kalau orang bijak bilang sempurnanya ketidaksempurnaan. Mbak, Di titik terakhir pada saat ya idealnya Win. Iya. Pokoknya kalau koalisinya 03 harusnya nyoblosnya Pak Ganjar Mahfud. benar. Tapi ternyata Dicoblos orang lain. dicoblos ini apa kita akan mau ributin ini kan enggak juga Oh, gitu kita kan? jangan, Kan. enggak, Kita boleh harus move on. ribut. Kita harus move on. Harus damai, Harus damai. Teman-teman semuanya apapun hasilnya, pokoknya kalau kami semuanya mengencourage supaya tidak ada sesuatu yang dihembuskan di sini. Dalam artian kita nggak mau terjadi kerusuhan-kerusuhan lagi. Iya, Win. benar-benar. Kita nggak mau lagi ada sesuatu yang sifatnya itu akhirnya rakyat yang menderita. Iya, benar-benar. Jangan. Kita ingat tahun 2019 kemarin ya Mbak ya. Maksudnya gini, seperti tadi opening kita menghargai apapun hasil quick count hari ini. Kita masih menunggu keputusan resmi dari KPU. Dan kita berharap teman-teman juga tetap semangat, solid. Dan kemudian jangan berhenti sampai di sini karena hidup berdoa juga. Karena saya merasa saya tidak pernah menyesal untuk berada di barisan Ganjar Mahfud, pejuang Ganjar Mahfud. Salim dulu Mbak. Semangat. Jadi memang saya ngerasa nggak pernah menyesal karena ya menurut saya sudah memilih calon yang memang sesuai hati nurani dan logika saya Mbak. Betul. Saya memilih sesuai apa yang saya ketahui benar dan salahnya gitu. Di sisi lain juga kita harus melihat bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud juga bukan orang sempurna Mbak. Dalam artian kita memilih calon pemimpin ini bukan kita bukan memilih malaikat, sosok yang seperti malaikat tanpa celah, sempurna gitu kan. Tapi kita memilih pemimpin yang memang benar-benar bisa memajukan negara ini, bisa memimpin negara ini ke depan seperti apa dan memperjuangkan Indonesia ke depannya. Itu yang kita harapkan sih gitu. Siapapun presidennya. Dan saya ya balik lagi tadi Mbak, saya nggak pernah merasa kecewa sudah memperjuangkan Pak Ganjar dan Prof Mahfud karena itu tadi gitu. Persoalan menang dan kalah di kontestasi politik itu biasa Mbak, biasa banget. Bagaimana caranya kita menghadapi kekalahan pun juga harus dengan berbesar hati, betul. legowo. Gimana Mbak sendiri di dapilnya?
Udah dicek. Aku tadi habis dari TPS Bekasi, aku move ke 2 TPS di Jakarta Timur untuk ngecek itu semuanya ya. Dan memang setelah itu aku kesini kan Win, artinya salah satu untuk chemistry aku ya. Tapi memang kalau as personally saya itu memang mungkin karena saya sering kalah dalam hidup juga. Iya, Aku kekalahan. nggak bisa bilang bahwa I'm winner, enggak. Aku sering banyak kekalahan dalam hidup, jadi sebenarnya Tuhan itu sudah menyiapkan mentality ya. Termasuk ketika lu mau bertanding Win, lu tuh harus siap, bukan siap menang, tapi lu harus siap kalah. Yes. Tapi yang paling penting seorang champion itu adalah ketika lu kalah, lu jatuh, lu berdiri lagi. Itu Muhammad Ali begitu. Iya, Win. benar-benar. Iya. Sepakat. Jadi maksud saya gini, aku sama kamu Win. Aku menjadi orang yang merasa terhormat dan bangga untuk menjadi orang-orang di jajaran istilahnya di Ganjar dan Mahfud, karena saya memang mengagumi dua sosok ini ya Win ya. Dan tentunya sangat trust banget kalau beliau dikasih kesempatan oleh Tuhan, mereka akan memimpin dengan segenap jiwa dan raganya. Tapi sekali lagi, ketentuan Tuhan itu tidak akan pernah salah. Benar. Gitu, apapun itu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah support, ya termasuk support gue. Dari tadi gue terima WA banyak banget, gue udah nyoblos nomor 6 gitu ya. Ya udah, Kita harus alhamdulillah. appreciate ya Mbak ya. Terima kasih untuk Terima dukungan kasih, teman-teman bahkan timnya semuanya. Main TV juga yang Iya. Jakarta Timur. Terima kasih banyak, pokoknya sarangeo lah gitu. Tetap ya itu. semangat dong. Yo, semangat. Ini bukan akhir dari perjuangan. Iya. Ini bukan akhir dari perjalanan kita gitu. Iya. Karena masih banyak hal-hal yang harus kita perjuangkan gitu. Yes. Pak Ganjar dan Prof Mahfud pun berada di posisi ini, Mbak. Itu bukan bukan semudah ini dan dalam waktu yang singkat juga gitu kan. Jadi kita juga ikut berproses gitu, Mbak. Jadi Ya. jangan lemah lah gitu. Hidup ini ya Kalau kecewa itu wajar. benar. Ya, kecewa itu wajar karena kita punya ekspektasi. Ya, gitu ya. Kalau ketika kita punya ekspektasi atau harapan lalu tidak sesuai, pasti itu akan menimbulkan kekecewaan. Tapi lalu apa? Setelahnya apa? Kan Setelahnya gitu. apa? Iya Iya, kan? Karena gini, gue juga harus sampaikan Comeback bahwa stronger. yes, terus kemudian jarak terjauh manusia yang nggak bisa dijangkau itu adalah masa lalu. Tadi pagi itu adalah masa lalu kita. Iya, Iya benar. kan? Terus hasil yang sekarang kemudian ke depan atau nanti sore Yang dan kita masih tunggu. seperti apa finalnya adalah menjadi sesuatu yang memang boleh dibilang menjadi ketentuan Tuhan. Iya, benar banget. Dan aku berdoa Win, siapapun paslon ya yang akan memimpin negeri ini, apapun itu caranya, mudah-mudahan menjadi paslon yang amanah untuk rakyat. Benar. Ya, Iya. jadi paslon yang bisa benar-benar menjadi kepanjangan tangan rakyat, bukan hanya janji-janji. Tolong, karena kalau mungkin bukan paslon gue di 03 yang nggak jadi, maka siapapun entah itu 02 atau 01, gue nggak ngomong harus jadi 03, enggak. Iya. Tapi tolong, rakyat Indonesia 280 juta penduduk masih perlu dipimpin oleh orang-orang yang memperhatikan mereka. Aku nitip ini. Iya. Ya kan? Aku juga sih Mbak, aku berpesan bahwa dengan adanya kontestasi politik ini saya berharap demokrasi kita ini bisa makin maju, Ya. makin rakyat berdaulat gitu kan. Jangan sampai terjadi kemunduran demokrasi lah Mbak. Kita nggak mau itu deh, karena negara ini sudah diatur dengan undang-undang. Ada banyak peraturan yang memang harus ditaati gitu. Benar. Dan itu harus diperjuangkan menurut aku Mbak. Gitu. Iya. Rakyat kita ini 270 juta penduduk ya Mbak ya. Iya. Itu butuh pemimpin yang bisa menyentuh mereka langsung gitu. Betul. Bukan cuma kalangan menengah ke atas aja gitu. Betul. Kita butuh pemimpin yang bisa merakyat, yang bisa merangkul semua masyarakat Indonesia mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas Mbak. Iya. Itu yang paling penting Betul. sih. Dan Artinya? kita berharap presiden kita nantinya ini ya bisa memenuhi sosok itu Mbak. Betul. Ada PR panjang. Jadi kalau kemarin itu biasa aku sama para kiai itu kan gini, orang yang pertama kali masuk surga infonya itu adalah orang-orang penguasa atau pemimpin yang bagaimana, koma.
Yang bagaimana? Nah, ini kesempatan-kesempatan nih yang harus digunakan. Kalau benar-benar nanti dilantik menjadi presiden dan wakil presidennya juga dia harus menjadi orang-orang yang seperti itu, bukan berarti untuk kepentingan elit. So, kita akan menjadi orang-orang yang berbesar hati menerima apapun hasilnya dan menjadi orang-orang yang sangat bangga sudah memilih sesuai nurani, bukan Berada di karena barisan duit. pejuang. Iya, betul. Betul banget. Kita menjadi orang-orang yang punya pribadi kuat dan tidak goyah dengan disogok duit, Yes, money politik atau apapun itu. Benar, Jadi kalau gue bisa cerita nanti ke anak-anak gue cerita, mama gue disogok pun masih tetap sesuai dengan nuraninya. Dan itu sebuah kebanggaan tersendiri, Mbak, Iya. buat kita. Iya. Proses perjalanan hidup yang akan kita kenang. Benar. Ini lebih bernilai daripada materi seberapa banyak pun. Benar, karena tadi aku ngomong kayak gini, Win, karena relate dengan omongan kamu tadi. Kenapa yang namanya partai basis pengusungnya paslon angkanya di atas 20%, kenapa paslonnya justru di bawah 20%? Ini yang menjadi sesuatu yang menarik, ada story di belakang itu, ada apa? Iya. Mungkin nanti waktu yang akan menjawab sih, karena semuanya akan terkuak pelan-pelan, nggak bisa sekarang. Saya mau bercerita dikit deh, Mbak. Boleh, Waktu, apa tuh? Sambil gue minum ya dari iya. tadi. Sekitar 2 tahun yang lalu di 2021, Mbak, itu aku mulai bergabung di salah satu relawan pengusung Pak Ganjar. Tapi waktu itu Pak Ganjar belum dideklarasikan sama PDIP, Mbak. Jadi mungkin kalau ketika hari ini saya dianggap kecewa melihat hasil quick count, benar saya kecewa. Dan saya tidak bisa membayangkan bahwa survei Bapak di belasan gitu, jauh di bawah yang kita harapkan gitu. Dan di bawah 01. Berat banget, Mbak. Berat banget, Pak Zeni. Gak apa-apa, minum dulu, Mbak, minum dulu. Ya ini es nih. Biar dingin. Jadi kayak aku merasa dari 2 tahun yang lalu sebelum Bapak dideklarasikan sama PDIP, saya tuh udah istilahnya udah berjuang loh, Mbak, buat Pak Ganjar gitu. Kita benar-benar bagaimana caranya bekerja untuk Pak Ganjar yang dalam untuk urusan partai politik sendiri pun Pak Ganjar harus tetap berusaha, Mbak. Iya, pasti. Untuk dapat istilahnya rekomendasi partai nih. Betul. Untuk pakai PDIP gitu. Walaupun sebenarnya Pak Ganjar tuh belum mau gitu. Iya, dia masih istilahnya waktu itu posisi Pak Ganjar masih berbesar hati karena waktu itu itu saya ya, Mbak ya. Sorry karena saya bukan PDIP jadi masih enak ngomong ya. Waktu itu ada Ibu Puan. Iya. Yang mungkin yang dulu kita berpikir besar kemungkinan calon presiden dari PDIP kan Bu Puan. Iya, besar kemungkinan waktu itu 2 tahun yang lalu, Mbak. Dan di tahun itu saya melihat betul bagaimana sosok Pak Ganjar tuh berbesar hati menerima keputusan dari Ibu Mega gitu. Dan syaratnya mungkin ya harus elektabilitas Bapak lebih tinggi daripada semua kader-kader partai yang lain yang istilahnya dicalonkan dari PDIP kan. Dan alhamdulillah Bapak berhasil, Mbak, di situ gitu. Maksudnya di situ mulailah saya melihat perjuangan kami, bagaimana kami membersamai Pak Ganjar selama ini sampai hari ini pun juga kecewa pasti ada, pasti. Tapi saya lebih besar rasa rasa terhormat lah, Mbak. Nanti mungkin kita harus bikin hashtag. Hashtag apa tuh, Mbak? Boleh. Hashtagnya tuh mungkin kita harus pikirin apa ya. Iya, benar. Aku bangga memilih Ganjar Mahfud atau apapun itu nanti ya. Artinya, pasti akan ada gaungan di medsos. Ya, nanti di medsos mungkin nanti dari kita, dari Main TV juga boleh juga nanti kita udah sebarin hashtag yang sifatnya kita memotivasi karena kita fokus ke depan ya. Artinya perjuangan itu nggak ada yang sia-sia, Win. Benar. Kita tetap kawal demokrasi ini, Mbak. Ya. Kita harus tetap mengawal bagaimana tugas kita belum selesai. Kita harus mengawal negeri ini bagaimanapun ke depan. Kemudian saya mengingat betul, Mbak, pesan dari Pak Ganjar tentang ketika ingin mengubah suatu sistem. Aku ingat banget Pak Ganjar pernyataan sederhana yang menggugah hati saya gitu, Mbak. Ketika ingin mengubah sistem, kamu harus masuk ke sistem itu. Betul. Dan saya merasa saya belum menganggap diri saya kalah sih sebenarnya ini. Saya belum menganggap kalah, Mbak. Ketika ini, misalnya pun ketika KPU sudah mengumumkan hasil
resmi, ya kalau misalnya memang saya tidak suka dengan demokrasi Indonesia ini, ya saya harus masuk ke sistemnya gitu. Bagaimana caranya supaya kita juga ikut andil dalam semua perubahan-perubahan yang berdampak besar buat negara gitu. Benar nggak sih Mbak? Bener banget, bener banget. Jadi bukan hanya sekedar bicara dari luar. Iya. Dan ini bukan hal Ikut yang andil. ringan. Iya. Bukan hal yang ringan, Win. Perjuangan itu nggak ada yang ringan dan Betul. tidak ada yang sia-sia. Tidak Itu ada yang harus sia-sia, kita- benar-benar. Iya. Benar. Seperti kita yang selalu bicara untuk udara, untuk digital media. Kita semua kita lakukan dari hati kita. Dan ketika kita duduk di sini hari ini, tadi barusan kita bareng-bareng ngeliat quick count, apapun hasilnya, mungkin ada rasa yang namanya kecewa dengan angkanya kok, wah, nggak seperti yang kita Terkejut. harapkan gitu ya. Tapi di sisi lain, disinilah letak bagaimana kita menjadi seseorang yang harus menerima itu dengan kebesaran hati, dengan motivasi Lapang dada. yang tinggi ya. Apalagi aku masih menunggu juga bagaimana hasil untuk diriku sendiri ya. Jadi Semangat. pasti Harus tetap iya, semangat kita harus nih. tetap hidup itu nggak berhenti. Kita nggak tahu kalau besok kiamat ya gitu. Iya. Soalnya kasihan juga kalau nanti yang jadi terus besok kiamat nggak jadi lagi. Nggak jadi lagi. Aduh, ya Allah. Pokoknya aku sih cuman bisa bilang selamat untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pokoknya salam hormat dari saya, Zeni gitu ya. Ini ada Winda juga. Salam hormat. Iya, kita Pak sudah Ganjar dan berjuang Prof. dan Mahfud. akan terus berjuang gitu ya. Kita nggak akan menegakkan- berhenti sampai di sini. Kita tetap mengawal Bapak dan memperjuangkan negara ini, demokrasi Indonesia. Iya, dan selamat juga nanti siapapun pemenangnya, jangan lupa untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagai kepanjangan amanah rakyat. Betul, itu yang paling penting sih. Jangan juga nanti yang namanya kekuasaan itu untuk ngumpulin sesuatu yang sifatnya hanya untuk kelompok elit. Aduh Tuhan, itu Janganlah, ngerinya. Mbak. Janganlah Mbak, itu yang aku lihat juga, itu yang sangat disayangkan gitu. Ini lihat nih di sini nih generasi penerus bangsa masih muda-muda, mereka masih butuh yang namanya panutan. Tolong menjadi panutan-panutan. Kalau nanti misalkan benar 02 yang menang ya, ada juga nanti yang panutannya yang muda. Tolong juga bisa mampu belajar, kemudian bisa benar-benar mengimplementasi dari semua visi misinya kan gitu. Nah, kalau boleh bilang ya kalau beneran nanti yang menang 02, siap-siap ya, nggak usah ngeluarin duit untuk makan siang. Nah, tagih tuh janji-janjinya semuanya. Karena Tagih. lunch free. Lunch free. Gitu, berarti kalau catering anak saya di sekolah berarti Gue baru mau bilang gue mau buka usaha catering. catering mati dong Mbak. Iya, gimana nih? Ayo Mbak bahasain. Oke guys, pokoknya gue akan buka catering. Nama catering gue adalah Ganjar Mahfud. Di hati. Gak Mbak, ini harus ini ya Mbak ya di apa sih diberdayakan ya bisa siapapun diberdayakan. kita ya. Kita tuh orang-orang yang punya expertise, jadi nanti kita harus berdayakan. Dan teman-teman di sini juga tetap berjuang, kita akan berdayakan. Karena gue nggak ngerti ya kalau gue bener-bener ya jadi DPR RI ya, mungkin aku berpikir punya TV juga. Bismillah. Mbak, apa yang nggak mungkin di dunia ini Mbak? Zeni TV lucu juga sih. Iya. Zen Mbak. 4 huruf Zeni TV. Zeni TV. Tuh, Boleh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bismillah. Terus main TV gimana? Wah, ini lanjut. Tapi gue nggak akan ngomongin Zeni TV, nggak akan ngomongin mengenai politik. Mungkin aku akan lebih ke pemberdayaan perempuan, Win. Yes. Aku concern banget sebenarnya sama perempuan. penting. Nah gitu. itu nggak ada Mbak. Bener. Ya kan? Ide bagus itu Mbak. Bener. Dan lu welcome kok nanti untuk Iya. cuap-cuap. Oh pasti. Pasti dengan siap. Oke, gue menghayal tapi bisa jadi nanti ada yang tertarik. Mungkin juga ada bohir-bohir yang suka gitu ya. Saya open. Investor kita ngomongnya. Kita jangan ngomong. Biarin klub sebelah aja ngomong bohir. Oh iya ya. Iya, ya kita sebenarnya dia investor. Iya. Karena kita bekerja cerdas, Mbak. sebenarnya dia itu kita nggak niru dia yang niru kita gitu. Iya. Udah, kita harus sudah closing ya. Gue minum dulu ya ininya. Oke, Mbak, kayaknya udah cukup cuap-cuap kita hari ini. Ngobrolin hasil quick count, kemudian kita ngobrolin kondisi pemilihan hari ini ya.
Kita berharap apapun hasilnya nanti teman-teman bisa tetap semangat, lapang dada, damai terus Indonesiaku, dan kita harus makin maju ke depannya. Tetap semangat, jangan lupa, jangan berhenti, jangan menyerah, maju terus apapun hasilnya, dan tetap menjadi pribadi yang bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, tos kita. Terima kasih semuanya, salam hormat semuanya, keep fight, bye-bye.